kalau mau bicara soal harga gitu ya, jangan kemudian ke luar negeri, apalagi ke luar negeri ke negara yang programnya untuk melawan masalah kelaparan. Selamat malam semuanya. Program makan siang gratis semakin hari semakin mendekati prediksi. Ya karena di video saya sebelumnya beberapa minggu lalu ketika ada wacana bahwa anggaran makan siang gratis ini bisa diturunkan atas alasan efisiensi dia dari 15.000 menjadi 7.500, saya bilang jangan-jangan ke depan ini bisa turun lagi dan akhirnya nggak jadi. Sama seperti rumah DP 0 di Jakarta. Nah, belakangan kemarin itu nampaknya semakin mendekati prediksi karena tiba-tiba muncul satu isu atau berita bahwa makan siang gratis di Brazil itu katanya biaya per anak hanya 4.400. Ya meskipun itu di Brazil gitu ya, tapi kan menteri kita ke sana, beritanya ada di sini. Ini kan kita masyarakat diajak bermimpi dan kemudian berpikir untuk menerima kalau nantinya anggarannya cuma sekitar 4.000 atau 5.000-an gitu. Karena kalau di Brazil 4.400, di Indonesia misalkan 5.000, itu udah bagus. Lebih tinggi dari Brazil. Itu narasi yang kira-kira nanti akan dibuat gitu kan. Ya dari ini sesuai dengan rencana efisiensi dari tim yang nantinya akan mengeksekusi program makan siang gratis ini. Dari 15.000 menjadi 7.500, sekarang 4.400 gitu ya. Nah, nanti mungkin akan ada kunjungan ke luar negeri lagi gitu ya. Kalau kemarin ke Brazil, Pak Muhadjir, mungkin ke depan bisa ke Uganda atau ke Zimbabwe misalkan. Mana tahu lebih murah gitu kan. Carilah negara-negara yang lebih murah gitu untuk kemudian membangun satu opini bahwa kalau di Indonesia sudah lebih mahal dibandingkan negara-negara lain. Dan baca di kolom komentar di berita-berita soal makan siang gratis di Brazil 4.400 itu banyak orang menanyakan, ya itu kan di Brazil katanya. Ya biaya memang mungkin lebih murah di sana, tapi di Indonesia apa bisa? Jawabannya pasti bisa. Karena kalau di sana bisa, kenapa di sini nggak bisa? Pasti bisa gitu kan. Kalau perlu kita nanti vendornya dari Brazil. Program makan siang gratis, vendor dari Brazil, anggarannya cuma 4.400. Banyak. Atau kalau perlu siswa-siswa kita itu disekolahkan ke Brazil aja supaya dapat makan siang gratis. Nanti APBN kita langsung transfer ke Brazil. Bisa. Apa yang nggak bisa? Gampang lah gitu. Dan kalau soal menu bebas aja, yang penting murah. Itu kayaknya yang dipikirkan oleh para pejabat kita hari ini gitu. Karena mereka hanya bicara soal anggaran aja gitu. Setelah ketok palu anggaran 71 triliun, setelah itu pejabat-pejabat kita hanya fokus kepada anggaran setiap orang. Dari 7.500 sekarang 4.400 meskipun di Brazil gitu, dan tidak mikirin gitu soal nanti apa yang akan didapatkan oleh anak-anak kita. Makanya sampai kemudian kunjungan ke luar negeri sampai ke Brazil. Karena mereka nggak mikirin soal menu, soal yang terbaik untuk negara ini, untuk masyarakat atau anak-anak kita, enggak gitu. Yang mereka pikirkan, kira-kira mana negara yang lebih murah? Ya karena program makan siang gratis di Brazil itu tujuan dan targetnya berbeda dengan kita gitu. Di Brazil itu kan untuk mengatasi, untuk melawan masalah kelaparan. Dan kalau kita lihat, cek di berita-berita di media-media Brazil gitu ya. Nanti saya akan cantumkan insert atau foto-fotonya gitu ya. Kalau kita lihat dan perhatikan, program makan gratis di sana itu ya sederhana memang gitu. Nasi, kemudian irisan wortel, ada kacang, kemudian sosis, selesai. Kenapa? Ya karena ini dalam rangka untuk memerangi masalah kelaparan. Karena anak-anak di sana kelaparan. Makanya dikasih makan. Meskipun sederhana gitu. Nah, Indonesia pertanyaannya apakah punya masalah yang sama? Apakah tujuan kita sama seperti Brazil? Setahu saya enggak gitu. Anak-anak kita tuh ya
minim sekali yang kemudian kelaparan di sekolah. Orang-orang yang merasakan kelaparan itu biasanya di wilayah-wilayah yang memang tidak terjangkau sekolah atau memang nggak sekolah. Gitu ya. Kalau di sekolah, masalahnya bukan kelaparan. Makanan bergizi mungkin gitu ya di beberapa tempat. Gitu. Jadi, kalau kemudian ada kunjungan menteri ke luar negeri ke Brazil untuk program makan siang gratis, itu udah jelas bodoh sekali gitu atau salah sasaran gitu. Ya kan targetnya beda. Masalah di sana adalah masalah kelaparan. Dan pertanyaannya, apakah kita kemudian kalau memainkan atau mengatur cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Brazil, itu nanti menunya ya nasi, kacang, irisan wortel, sosis. Satu sosis dipotong jadi 2, selesai. Ini kalau anak-anak kita dikasih makan seperti itu, kira-kira mereka akan gimana? Akan bahagia atau akan nggak terima gitu ya. Jadi ini masalah yang berbeda antara masalah kelaparan dengan program makan siang yang katanya bergizi. Dan itu juga yang kemudian membuat program makan ini kan sudah diubah menjadi makanan yang bergizi katanya gitu ya, bukan makan siang gratis lagi. Jadi kalau mau program makan gratis atau makan bergizi di Indonesia ini bisa terrealisasi, seharusnya yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat kita bukan melakukan kunjungan ke luar negeri, tapi melakukan kunjungan ke daerah-daerah, ke pulau-pulau yang ada di Indonesia, seperti misalkan Kalimantan, Sumatera, Papua, itu harus didatangi gitu. Karena ini masalah kita gitu. Kita nggak akan ngasih makan siang gratis di Brazil gitu. Di wilayah-wilayah di Indonesia, Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, ini harganya berbeda-beda. Ini yang harus kemudian dianalisa. Apakah anggaran kemudian yang sudah ada sekarang 71 triliun itu akan bisa menjangkau berapa banyak orang? Harus mereka kunjungi itu. Jangan-jangan banyak dari pejabat-pejabat kita nggak ngerti gitu. Harga telur di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Papua, itu kan beda-beda setiap tempat. Itu yang harus mulai dipikirkan. Kalau mau bicara soal harga gitu ya, jangan kemudian ke luar negeri, apalagi ke luar negeri, ke negara yang programnya untuk melawan masalah kelaparan. Itu bukan masalah kita gitu. Dan yang kalau kita lihat dari simulasi atau uji coba program makan siang gratis yang dilakukan oleh beberapa pejabat kita hari ini yang datang ke sekolah-sekolah kemudian ngasih makan anak itu adalah upaya atau cara yang benar-benar tidak paham soal permasalahan. Mereka cuma pengen ada aja beritanya di media gitu. Yang ngasih makan, siapa yang nggak bisa ngasih makan satu kelas? Nggak usah pemerintah, saya pun bisa gitu. Tinggal beli makanan, kasih, selesai. Tapi untuk program nasional, program makan siang gratis dari negara, masalahnya tidak sesederhana itu. Ini nanti kan harus dipikirkan gitu. Kalau misalkan penyalurannya harus pakai nasi kotak atau kemudian pakai kertas gitu ya, atau nasi box, nasi bungkus dan sebagainya, itu harus dipikirin tuh. Ini kira-kira limbahnya sebanyak apa gitu. Lalu kemudian ini kalau kemudian nanti di setiap daerah itu punya masalah yang berbeda-beda, penyalurannya nanti seperti apa? Apakah dari pusat, dari kota misalkan, kalau dari Jawa Timur dari Surabaya pusatnya, atau dari yang Jakarta, Jabodetabek dari Jakarta dan sebagainya gitu. Itu yang harus dipikirkan, cara mendistribusikan atau menyalurkan makan siang gratis ini, karena ini program harian dari Senin sampai Jumat. Apa mau hari Senin aja? Sehingga flow-nya itu harus diatur agar itu tidak mengganggu kegiatan program belajar mengajar yang sudah ada sekarang ini. Nah, masalah-masalah ini soal limbah penyaluran, soal flow agar bagaimana ini bisa tersalurkan dengan baik gitu ya. Ini nggak terpikirkan sampai sekarang. Orang-orang pejabat-pejabat kita masih berpikir soal harga. Hanya sampai di sana gitu ya. Dan baru di harga satuannya. Ya, yang nasi kotak isinya baru sampai di sana gitu. Belum kepada pengawasan, kemudian penyaluran, pengiriman, belum ini. Jadi program makan siang gratis itu kalau hanya memberikan makan gitu ya ke satu kelas dengan simulasi cuma satu kelas, tidak dipikirkan bagaimana mendistribusikan atau menyalurkan atau dari mana barang-barang ini nanti akan didapatkan, ya
ya itu nggak akan bisa terlaksana, nggak akan bisa gitu, karena ya cuma mikirin soal harga itu bukan program makan siang gratis. Program makan siang gratis itu masalahnya nggak cuma soal harga gitu, tidak hanya soal diberi makan, tapi bagaimana tidak mengganggu, menyalurkannya dengan baik gitu ya, sehingga ini yang sampai kepada anak-anak itu tidak menjadi masalah gitu. Karena ya sebelumnya kan ada yang kemudian ada masalah keracunan ya di posyandu gitu ya. Ada masalah lain, ada banyak masalah gitu. Karena sekali lagi ini adalah program harian. Jangankan program harian gitu ya, program PKH aja yang hanya berbentuk uang tunai itu sudah menimbulkan masalah sosial gitu. Yang kemacetan di mana-mana, penyalurannya di kantor-kantor pos gitu kan. Wah, rame itu biasanya kalau setiap penyaluran PKH. Dan itu hanya berapa bulan sekali gitu. Itu nggak tiap hari. Lalu ini program yang setiap hari, ini nggak dipikirin gitu. Cuma pokoknya kasih makan aja. Nggak ada pikiran soal bagaimana ini didistribusikan setiap hari gitu. Sehingga ya bagi saya gitu ya, ini harus dipikirin gitu. Jadi kalau ini mau dilaksanakan, meskipun saya pribadi tidak setuju dengan program ini gitu ya, tapi ya pemerintah, penguasa silahkan melakukan program-programnya. Tapi kalau ini sekali lagi mau dilakukan, yang dilakukan bukan persiapan dengan kunjungan ke luar negeri atau mencari harga yang lebih murah. Kecuali gitu ya, kecuali idenya memang untuk mencari vendor dari luar negeri. Ya bisa aja kalau dari Brazil 4.400 kirim ke sini ya. Tapi ya menunya itu wortel, kacang, nasi, sosis potong 2. Ya, tapi ya yang orang-orang jadi pejabat itu kadang memang bukan orang-orang yang paham soal permasalahan, bukan orang yang bisa menyelesaikan persoalan. Jadi ya kita harus lebih menerima soal cerita-cerita lucu semacam ini ke depan. Semoga bagaimanapun gitu ya, meskipun saya tidak mendukung Prabowo di Pilpres 2024, bagaimanapun kita satu kapal, satu negara bernama Indonesia, semoga menteri-menteri ke depan itu minimal lebih baik dibandingkan yang sekarang-sekarang yang memunculkan cerita-cerita lucu dan tidak masuk akal. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.